Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS DPR RI tetap menolak pengesahan rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta, RUU DKJ, sebagai UU saat sidang rapat paripurna DPR yang digelar, Kamis, 28 Maret 2024. Dengan penolakan atas Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta ini berarti PKS konsisten menolak pemindahan ibu kota negara dari Jakarta. Mereka mengusulkan Jakarta tetap sebagai ibu kota, namun khusus ibu kota legislatif. Penolakan PKS ini ditunjukkan dengan interupsi yang dilayangkan anggota fraksi PKS Hermanto. Hermanto juga mengemukakan alasan kenapa Jakarta layak tetap dipertahankan sebagai ibu kota legislatif. Interupsi pimpinan. Interupsi pimpinan. Nanti interupsi kita akomodir setelah ini selesai ya. Tunggu dulu ya. Karena ini masih relevan dengan yang dibahas. Terkait apa ya? DKJ, Bu. Dari mana Pak Hermanto? Ya. Dari mana? Sebelah mana ya? Ini, Bu. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hermanto, anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera, menyampaikan pandangan dan pendapat terhadap RUU DKJ. Kami memahami ada pembahasan-pembahasan di Panja dan Pleno Balik. Tapi dalam perkembangan pembahasan itu ada usulan bahwa ada predikat yang harus diberikan terhadap Jakarta ini sebagai daerah khusus. Predikat itu kami mengusulkan supaya Jakarta ini diberi nama ibu kota legislatif. Kenapa kami mengusulkan itu? Karena ada beberapa hal yang mendukung itu, yaitu yang pertama, Jakarta adalah ibu kota yang memiliki historis yang sangat kuat. Yang kedua, akses transportasi ke Jakarta ini sangat kaya dan sangat lengkap. Laut, udara, darat bisa dicapai ke Jakarta ini. Kemudian, yang ketiga itu adalah mobilitas masyarakatnya sangat tinggi. Bisa setiap saat, bila ada aspirasi, tiba di Kompleks Senayan ini menyampaikan pendapatnya secara baik. Kemudian yang keempat, Kompleks Senayan atau Kompleks DPR ini adalah lebih efisien, lebih efektif kalau kita melakukan proses pembuatan atau sebagai kota yang kita sebut sebagai kota legislatif yang memproduk undang-undang. Sehingga disinilah kita ingin nanti bahwa DKI itu masih tetap punya label yang khusus. Demikian Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi PKS berpendapat apabila status ibu kota negara beralih dari Jakarta, maka sudah seharusnya Jakarta terdiri atas wilayah kota otonom yang semula bersifat administratif. Dengan demikian, untuk pemerintahan di wilayah kota otonom membutuhkan pemerintah daerah kota yang terdiri dari diantaranya kepala daerah wali kota dan wakil wali kota dan DPRD ya tingkat 2. Pemilihan kepala daerah wali kota ini tentunya harus sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemilihan kepala daerah, di mana pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat sesuai mekanisme yang diatur. Yang terakhir pimpinan, fraksi PKS berpendapat juga bahwa belum terlihat aturan berupaya memberikan kehususan kepada Jakarta belum. Apa tuh khususnya belum? Yang khusus itu apa gitu ya? Jadi misalnya aturan yang dapat mempertahankan bahwa bahkan meningkatkan posisi Jakarta sebagai pusat perekonomian Indonesia. Misalnya dengan penghapusan pajak seperti Batam. Nggak ada di pasar-pasar itu, penghapusan itu. Apa kehususannya gitu? Ya. Tentang ya sebagai ibu kota Jakarta juga tadi yang terakhir tadi apa yang dilakukan oleh oleh Bapak Hermanto tadi bahwa kita jadikan kota Jakarta ini kota legislatif, mungkin IKN kota eksekutif, untuk yudikatifnya nanti terserah di kota mana seperti yang ada di Afrika Selatan. Demikian pimpinan.
Assalamualaikum warahmatullahi Ketua wabarakatuh. Sidang Paripurna yang merupakan Ketua DPR Puan Maharani pun telah merespons usulan itu yang disampaikan melalui interupsi saat pengesahan RUU DKJ. Namun, Puan menekankan, pandangan itu telah dibahas dalam rapat kerja RUU DKJ di balik antara pemerintah, DPD dan DPR. Puan pun akhirnya meminta keputusan suara dari para anggota Dewan untuk menyepakati rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta, RUU DKJ, sebagai undang-undang. Ia menanyakan persetujuan kepada seluruh anggota Dewan yang hadir secara langsung dalam sidang itu sebanyak 69 orang dari total 575 anggota DPR. Para anggota Dewan dari 8 fraksi menyatakan persetujuan, hanya satu fraksi yakni PKS menolak. Nah, bagaimana pendapat Anda mengenai keinginan PKS ini bahwa Jakarta tetap sebagai ibu kota untuk legislatif yang berarti DPR tetap berada di Jakarta? Ketua Badan Legislasi pun sudah disampaikan bahwa 8 fraksi yaitu fraksi PDI Perjuangan, fraksi Golkar, fraksi Gerindra, fraksi Nasdem, fraksi PKB, fraksi Demokrat, fraksi PAN dan fraksi P3 menerima dan menyetujui rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta untuk diteruskan ke tahap pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna untuk ditetapkan dan disetujui sebagai undang-undang, sedangkan satu fraksi yaitu fraksi PKS menyatakan menolak. Perlu kami beritahukan bahwa pada rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah tanggal 27 Maret 2024 telah menyetujui usulan penyempurnaan rancangan undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta akan diputuskan dalam rapat paripurna tanggal 28 2024. Oleh karena itu, rumusan pasal 24 ayat 2 huruf D yang menyatakan akses terhadap data kendaraan bermotor dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penerapan sistem pengawasan pada jalan berbayar elektronik diusulkan untuk disempurnakan menjadi pasal 24 ayat 2 huruf D, akses terhadap data kendaraan bermotor yang melanggar ketentuan jalan berbayar elektronik yang berasal dari data Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan pasal 24 ayat 2 huruf G yang menyatakan bahwa melakukan penyidikan atas pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta terhadap kendaraan bermotor berupa mobil dan motor pribadi yang memasuki jalur khusus angkutan umum dan penyidikan terhadap angkutan umum orang barang yang melakukan pelanggaran lalu lintas diusulkan untuk dihapus. Berdasarkan pasal 256 ayat 2 menyebutkan bahwa rapat paripurna merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR. Maka kami akan meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap usulan penyempurnaan rumusan pasal 24 ayat 2 huruf D dan penghapusan rumusan pada huruf G rancangan undang-undang tentang daerah khusus Jakarta. Apakah dapat disetujui untuk kesemua fraksi? Setuju? Setuju ya? Setuju. Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kami menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah usulan penyempurnaan rumusan pasal 24 ayat 2 huruf D dan penghapusan rumusan pada huruf G rancangan undang-undang tentang daerah khusus Jakarta, apakah dapat disetujui? Setuju? Setuju. Terima kasih. Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang daerah khusus Jakarta dapat disahkan menjadi undang-undang. Apakah dapat disetujui? Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah rancangan undang-undang tentang daerah khusus Jakarta dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju? Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum